Siapa sih orang Indonesia yang gak kenal sama Kerajaan Arab Saudi? Kerajaan dengan peran yang sangat penting di seluruh dunia, khususnya di wilayah Timur Tengah. Arab Saudi juga bisa dibilang adalah sekutu penting Amerika, di mana Amerika mendapatkan minyak, sedangkan Arab Saudi mendapatkan dukungan militer. Arab Saudi terkenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia, karena negara ini juga menjadi eksportir utama minyak bumi di dunia. Arab Saudi yang saat ini berdiri sebagai salah satu negara berpengaruh di dunia, terbentuk pada tanggal 23 September 1932. Namun, tahukah kalian, selain terkenal karena tempat suci dan wisata keagamaannya, Arab Saudi sebenarnya memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan negara ini bisa dikatakan telah muncul sejak abad ke-18. Bagaimanakah kisahnya? Yuk kita cari tahu di konten ini. Pada abad ke-18, terdapat seorang cendekiawan muslim atau ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Ia mendakwahkan ajaran yang menyuruhkan pemurnian agama Islam dengan ajaran konservatif dan memberlakukan aturan moral yang sangat ketat. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab ini dipengaruhi oleh cendekiawan muslim bernama Ibnu Taimiyah yang hidup pada abad ke-14. Ajarannya yang menentang beberapa praktik agama yang dianggap mengganggu kemurnian Islam mendapat pertentangan dari ulama dan pemimpin agama setempat. Muhammad bin Abdul Wahhab pun menerima penganiayaan dan ancaman dari mereka yang menentang ajarannya. Ia pun melarikan diri serta mencari perlindungan di kota Diriyah yang berada di bawah kekuasaan Muhammad bin Saud. Pertemuannya dengan Muhammad bin Saud inilah yang akan melahirkan negara Arab Saudi yang pertama. Abdul Wahhab dan Muhammad bin Saud kemudian menjalin aliansi pada tahun 1726 dan sepakat untuk mendirikan negara Arab Saudi yang pertama. Abdul Wahhab diangkat sebagai syaikh atau sebagai penasihat yang akan membimbing pemimpin mereka. Koalisi yang terbentuk antara Abdul Wahhab dan Muhammad bin Saud berkembang dengan sangat pesat. Ekspansi militer mereka berhasil menaklukkan para musuh satu persatu. Namun Muhammad bin Saud kemudian mangkat pada tahun 1765. Kedudukannya kemudian digantikan oleh sang putra yang bernama Abdul Aziz. Kendati Muhammad bin Saud meninggal dan digantikan oleh putranya, tapi aliansi yang terbangun dengan Abdul Wahhab masih sangat terjaga. Bahkan posisi Abdul Wahhab menjadi semakin kuat. Ia berperan besar sebagai pengendali administrasi sipil negara. Abdul Aziz yang didampingi putranya juga melakukan ekspansi militer ke kota-kota lain. Tahun 1788, negara ini sudah menguasai dataran tinggi Najd. Abdul Wahhab kemudian wafat 4 tahun kemudian. Kendati begitu, wilayah negara ini sudah meluas hingga ke sebagian besar semenanjung Arab, termasuk kota Mekah dan kota Madinah. Namun keberhasilan dan kesuksesan yang pesat ini mengusik penguasa lain, yaitu Kekaisaran Ottoman. Saat itu, Kekaisaran Ottoman adalah kekuatan yang dominan di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Tahun 1818, Ottoman mulai melakukan tindakan. Mereka mengirim pasukan ekspedisi besar yang dipersenjatai dengan artileri modern ke wilayah barat Arab. Kota Diriyah kemudian dikepung oleh Turki Ottoman dan dihancurkan. Penguasa Arab Saudi yang menjabat ditangkap dan dibawa ke Istanbul untuk dieksekusi. Karena serangan Kesultanan Turki Ottoman, keluarga Saud menjadi tercerai-berai. Ada yang melarikan diri, dan sisanya dikirim ke penjara Mesir bersama dengan keturunan Abdul Wahhab. Kendati negara Arab Saudi pertama hancur, keluarga Saud dapat kembali bangkit dan membangun negara Arab Saudi yang kedua. Turki bin Abdullah al-Saudi menjadi pelopor dan pemimpin negara Arab Saudi yang kedua ini. Ia memindahkan ibu kota negara ke kota Riyadh yang berjarak sekitar 32 km dari selatan di Triyah. Turki telah berkuasa selama 11 tahun. Selama kekuasaannya itu, ia berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang hilang dari tangan Ottoman. Di bawah kekuasaan Turki dan anaknya, Faisal, negara Arab Saudi yang kedua memasuki masa damai, makmur, serta perdagangan dan pertanian yang berkembang pesat. Namun masa-masa yang menyenangkan itu berakhir saat negara ini dipimpin oleh putra Faisal yang bernama Abdul Rahman. Tahun 1865, keluarga Al-Rashid dari Hail yang disokong oleh Ottoman melakukan upaya untuk menggulingkan kekuasaan keluarga Saud. Pada tahun 1891, Abdul Rahman pun kalah dan mengakhiri perjuangannya, dan ia pun kemudian mencari perlindungan di wilayah Arab Timur yang dikenal sebagai Rub al-Khali atau Empty Quarter. Dari Rub al-Khali, Abdul Rahman dan keluarganya melakukan perjalanan menuju Kuwait
dan tinggal di sana hingga tahun 1902. Anak Abdul Rahman, Abdul Aziz, yang masih kecil, kemudian mengikuti sang ayah dan tumbuh menjadi sosok pemimpin yang tangguh secara alamiah. Abdul Aziz bertekad untuk kembali merebut wilayah keluarganya yang direbut oleh keluarga Al-Rashid. Aksinya kemudian dimulai pada tahun 1902. Abdul Aziz bersama 40 orang pengikutnya melakukan pawai malam ke kota Riyadh. Dalam serangan ini, mereka berhasil merebut pangkalan militer yang dikenal sebagai Benteng Masmak. Peristiwa inilah yang akan menjadi cikal bakal dari terbentuknya negara Arab Saudi modern yang kita kenal pada saat ini. Setelah berhasil merebut kota Riyadh dari tangan keluarga Al-Rashid, Abdul Aziz menjadikan Riyadh sebagai markas besar. Abdul Aziz pun berhasil merebut semua Hijaz, termasuk 2 kota suci, Mekah dan Madinah, pada tahun 1924 hingga 1925. Ia kemudian berhasil menyatukan suku-suku yang bertikai menjadi satu bagian dalam satu negara. Tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz mendeklarasikan Kerajaan Arab Saudi, sebuah negara Islam yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan Al-Quran sebagai konstitusinya. Flashback ke Perang Dunia Pertama yang menjadi peluang bagi Arab Saudi. Di bawah kekuasaan Syarif Hussein bin Ali, mereka mendapatkan sokongan Inggris, Amerika Serikat, dan beberapa negara sekutu. Ia memutuskan untuk memberontak melawan Turki yang dikenal sebagai pemberontakan Arab. Arab Saudi dan Inggris memiliki kepentingan yang sama, yaitu menggulingkan kekuasaan Kesultanan Turki Ottoman. Ottoman yang merapat ke pihak Jerman ikut dilucuti setelah Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama. Alhasil, Arab Saudi yang sudah tidak memiliki musuh besar, semakin memiliki kedudukan pasca perang. Masalahnya, malah terjadi perebutan kekuasaan secara internal. 3 putra Hussein bin Ali menjadi pemimpin di dunia Arab. Ali Raja Hijaz, Faisal Raja Irak, dan Abdullah Emir Transjordania. 2 hari setelah pembubaran kekhalifahan Utsmaniyah di Turki, Syarif Hussein bin Ali mendeklarasikan dirinya adalah khilafah yang baru. Namun hal itu tidak berlangsung lama setelah Abdul Aziz bin Saud menyerang dan mengalahkannya pada 1924, sehingga Syarif Hussein terpaksa harus turun tahta dan menyerahkan kekuasaan ke putranya Ali dari Hejaz, serta lari ke Yordania di mana putranya menjadi emir. Kekuasaan pun bergeser dari Bani Hashim ke Bani Saud. Di masa kepemimpinan Raja Abdul Aziz ini, ia menginginkan Arab Saudi menjadi negara yang modern. Terlihat dari pembangunan infrastruktur yang sangat pesat, berkembangnya teknologi, maupun peningkatan dalam bidang pendidikan, perawatan kesehatan, dan pertanian. Raja Abdul Aziz memerintah Arab Saudi hingga tahun 1953 saat dirinya tutup usia. Setelah itu, kedudukannya diganti oleh putra sulung yang bernama Saud. Di masa pemerintahan Raja Saud, ia membentuk Dewan Menteri dan mendirikan Kementerian Kesehatan, Pendidikan, dan Perdagangan. Pendidikan di Arab Saudi berkembang pesat di masa Raja Saud. Hal ini adalah keberhasilan besar di masa kekuasaannya. Sekolah-sekolah banyak didirikan, termasuk Institut Pendidikan Negeri pertama, yaitu Universitas Raja Saud yang didirikan pada tahun 1957. Raja Saud juga menjadi Raja Arab Saudi pertama yang mengunjungi Amerika Serikat. Hal ini terjadi pada tahun 1957. Selain itu, kancahnya di dunia internasional juga terjadi pada tahun 1962. Ia mensponsori konferensi Islam internasional yang kelak menjadi Liga Muslim Dunia. Pada tahun 1964, kedudukan Raja Saud kemudian digantikan oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz. Raja Faisal dikenal sebagai sosok yang inovatif dan visioner, tapi di sisi lain ia juga sangat menghormati tradisi. Ia membangun dunia ekonomi dan sosial Arab Saudi dan mengubah infrastruktur terutama di bidang industri. Ia juga mendirikan sekolah umum pertama untuk anak perempuan. Raja Faisal memiliki komitmen yang kuat terhadap dunia Islam. Ia adalah kekuatan utama di balik pembentukan Organisasi Konferensi Islam atau OKI pada tahun 1971. Pada dekade tahun 1960-an dan 1970-an, di masa terjadinya Perang Arab-Israel dan krisis minyak pada tahun 1973, Raja Faisal menyuarakan moderasi, perdamaian, dan stabilitas. Namun pada tahun 1975, posisi Raja Faisal digantikan oleh Raja Khalid bin Abdul Aziz. Raja Khalid juga menekankan pembangunan di bidang infrastruktur negara secara besar-besaran.
Raja Khalid juga yang membentuk GCC, yaitu Dewan Kerjasama Teluk. Organisasi ini terbentuk pada tahun 1981 sebagai organisasi kerjasama ekonomi dan keamanan di antara anggotanya, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Raja Khalid kemudian digantikan oleh Raja Fahd pada tahun 1982. Raja Fahd bin Abdul Aziz mengadopsi gelar penjaga dua masjid suci. Di bawah kepemimpinannya, pembangunan sosial ekonomi melaju pesat, sehingga berhasil menjadi kekuatan politik dan ekonomi terkemuka di dunia. Di masa Raja Fahd, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diperluas hingga dapat menampung jutaan peziarah yang berkunjung setiap tahunnya. Raja Fahd juga mengusulkan 8 poin rencana penyelesaian konflik Arab-Israel, serta memberikan Palestina kemerdekaan. Namun Raja Fahd tutup usia pada tahun 2005, dan posisinya kemudian digantikan oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz yang juga mengadopsi gelar penjaga dua masjid suci. Raja Abdullah juga sangat menjunjung tinggi agama, sejarah, dan warisan Arab. Perdamaian di Timur Tengah dan penderitaan rakyat Palestina kini menjadi perhatian khusus bagi Raja Abdullah. Usulannya untuk perdamaian Arab-Israel kemudian dipresentasikan di KTT Arab Beirut 2002, dan usulannya ini telah diadopsi oleh Liga Negara-Negara Arab dan dikenal sebagai Inisiatif Perdamaian Arab. Pada 18 Juni 2002, Salman bin Abdul Aziz diangkat sebagai putra mahkota Kerajaan Arab Saudi dan diangkat sebagai wakil Perdana Menteri oleh Raja Abdullah. Selain itu, Salman bin Abdul Aziz juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tahun 2015, Raja Abdullah wafat. Salman bin Abdul Aziz pun menggantikan posisinya sebagai Raja Arab Saudi. Raja Salman adalah penerima penghargaan akademik seperti Doktor Kehormatan Universitas Islam Madinah dan mendalikan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan dan Humaniora Berlin sebagai penghargaan atas kontribusinya pada bidang sains. Raja Salman juga bertemu dengan Presiden Barack Obama pada kunjungan resminya ke Amerika Serikat pada bulan April tahun 2012. Pada tahun 2017, putra mahkota Muhammad bin Salman menggantikan posisi Raja Salman. Putra mahkota Mohammed mengeluarkan beberapa gebrakan baru. Salah satunya adalah mengubah kultur Arab Saudi dari negara konservatif menjadi negara yang jauh lebih moderat. Di tahun-tahun berikutnya, Arab Saudi sudah mulai bertransformasi. Para pemimpinnya sadar bahwa minyak bumi yang selama ini mereka andalkan tidak akan selamanya menjadi sumber daya energi penting, terlebih menghadapi isu lingkungan dan adopsi kendaraan berbasis listrik. Menurutmu, bisakah Arab Saudi bertransformasi dari negara berbasis minyak menjadi negara modern yang sudah tidak tergantung dengan minyak bumi? Apakah tantangan dan kesulitannya? Coba kita diskusi di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.